Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Menurut pendapat Anda, apa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang telah diberikan? Jawab. Apa? Iman, ya. Kenikmatan yang paling besar, kedudukannya yang teratas adalah nikmat iman. Lebih penting mana iman dengan hidup? Milih mana? Ya, seandainya disuruh untuk milih, ya, hidup dengan kekufuran dan kekafiran, ya, hidup dengan kekafiran atau terpaksa mati dengan membawa kesempurnaan iman. Mana yang dipilih? Ya, memilih kalau terpaksa harus mati, ya, karena memang sudah saatnya mati, ya. Gimana? Dalam keadaan kesempurnaan iman, ya. Berarti kalau begitu lebih penting mana? Iman dengan napas, ya, lebih penting. Sekarang oke. Apa buktinya kita itu mengakui bahwa iman itu adalah apa? Nikmat Allah yang terbesar. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah kita memikirkan dalam setiap hari keadaan iman kita sendiri? Berapa lama kita memikirkan? Adakah waktu khusus kita memikirkan kesempurnaan iman dalam diri sendiri? Berapa lama dalam satu hari kita membicarakan tentang iman? Kalau kita bertemu dengan ibu atau bapak, apakah kita berbicara tentang iman? Kalau kita berjumpa dengan kawan, apakah kita bertanya tentang keadaan iman? Kalau kita berjumpa dengan laptop, apakah kita mencari ilmu yang menguatkan keimanan? Apabila kita berjumpa dengan Allah, apakah kita telah minta agar dikuatkan imannya kepada Allah? Apabila kita berjumpa dengan rizki kita, ya, diberikan oleh Allah kepada kita rizki berupa uang misalnya, pernahkah kita terbesit dalam diri kita bahwa uang ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menjaga iman saya, begitu? Pernahkah kita semuanya berpikir ngen-ngen, ya, nanti di hadapan Allah ketika ada orang kemudian mereka hadir, ya, di hadapan Allah dan mengatakan, kami beriman ya Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kemudian ketika dia hadir, ya Allah, kami beriman kepada Allah, ya, kepada hari akhir. Kemudian Allah menjawab, dusta kamu tidak beriman. Pernahkah kita ada rasa takut dan khawatir dalam diri kita ketika nanti kita hadir ke hadapan Allah, kemudian kita menyatakan diri di hadapan Allah, ya Allah, kami beriman kepada Engkau dan hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dusta kamu. Pernahkah ada rasa takut dalam diri kita?
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah paling tidak refleksi yang perlu kita tanyakan terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah pantas menjadi orang yang beriman? Sudahkah kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah tentang perkara iman? Sudahkah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih daripada keimanan yang sempurna? Sudahkah kita meluangkan waktu agar kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang iman? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab terhadap diri kita sendiri. Hari ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, godaan-godaan terhadap perkara iman sudah membanjiri kita dari segala penjuru. Kalau kita tidak menyiapkan diri dengan baik menjadi seorang mukmin yang baik, maka kita akan terkena arus jalanan, jauh dari apa yang kita impikan, jauh dari apa yang kita inginkan. Oleh karena itu paling tidak pertama kali kita pasang badan ya dalam diri kita bahwa nikmat yang terbesar ya ini harus kita cari, kita perjuangkan, kita jaga, kita pertahankan, kita dakwahkan. Karena apa? Banyak manusia yang hidup di bumi ini yang mendustakan kenikmatan itu ya. Coba sekarang saya tanya, ayat di dalam Al-Quran yang paling sering diulang oleh Allah SWT ayat apa bunyinya? Ada yang tahu? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang engkau telah dustakan? Ya, kita sekarang ini jarang merefleksi apakah kita itu telah mendustakan nikmat iman dalam diri kita. Buktinya tadi, berapa banyak dalam satu hari kita mendengarkan nasihat iman? Berapa banyak dalam satu hari kita berbicara tentang perkara iman? Berapa lama, berapa banyak dalam satu hari kita mempelajari ilmu tentang iman? Dan berapa banyak kita minta kepada Allah nikmat iman? Coba sekarang minta tentang iman kepada Allah dalam setiap harinya apa enggak kita? Nih jujur aja ya, jujur ya. Nah, kalau nikmat iman kita minta, berarti kita tahu doanya minta iman. Tahu gak doanya tentang iman? Ya Allah berikan iman. Kalau gak bisa ya. Nah, paling tidak kalau tidak bisa, bagaimana cara doa Nabi tentang iman ya? Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau iman yang sempurna. Ya, jangan iman yang cacat. Karena orang yang beriman tapi mencampur adukan dengan kezaliman, ya, sesungguhnya dia telah cacat. Ya. Dan iman yang cacat maka tidak dijamin keamanannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kan begitu. Jadi kita harus tahu bagaimana kita meminta iman dan harus diulang-ulang. Ya, itu pentingnya kita meminta iman. Kemudian disertai wa yaqinan shadiqa, diulang dengan gaya yang berbeda, yaitu keyakinan yang benar. Ya, iman dan keyakinan dua hal dalam satu mata uang. Jangan sampai kita punya keyakinan yang salah sehingga imannya salah, imannya batal. Oleh karenanya
keyakinan kita kepada Allah perlu kita minta di samping kita perjuangkan. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, wa amalan shalihan mutaqabbala. Dan kita minta kepada Allah diberikan kesempatan beramal soleh yang amalnya diterima oleh Allah. Ini penting sekali. Jangan sampai kita berhenti dari minta iman. Jangan sampai kita berhenti dari minta keyakinan yang benar. Jangan sampai kita berhenti dari minta amal-amal soleh yang dikabulkan oleh Allah. Nah, ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita setiap saat ya belajar iman. Maka dari Al-Quran kita akan mendapatkan pengetahuan tentang iman. Dengan baca Quran iman kita akan bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika ayat Al-Quran ini dibaca maka akan bertambah iman ya. Jadi kita niati belajar Al-Quran supaya dapat menyempurnakan iman. Karena dulu sahabat ta'allamal iman summa ta'allamal Quran ya. Belajar iman kemudian belajar Al-Quran. Begitu seterusnya belajar Quran menguatkan, menyempurnakan iman. Jadi terjadi hubungan fungsional, hubungan timbal balik. Supaya iman kuat kita belajar Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, sabar beramal dengan Al-Quran. Maka tambah ilmu, tambah iman, tambah amal ya. Seperti 3 sudut dalam segi 3, yaitu apa? Iman, ilmu, dan amal. Kalau segitiga memiliki berapa? 3 sudut. Kalau sudut-sudut dalam segitiga dijumlahkan, maka berapa semuanya? Sudut dalam sebuah segitiga kalau dijumlahkan semuanya jumlahnya berapa? 180 derajat. 180 derajat adalah garis lurus. Garis lurus itu adalah siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu akan mengantarkan manusia ke dalam keselamatan surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar iman, ilmu, dan amal ya, maka kita akan sampai kepada jannah, sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, kita semuanya belajar untuk menuntut ilmu, menyempurnakan iman, dan belajar menunaikan amal dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.